Oke, jadi untuk fasilitas kolam yang kita akan manfaatkan untuk pelatihan scuba diving hari ini, kita menempati bagian apa ini? Ratna Villa bagiannya. Jadi ini kalau untuk keluarga sih mantep ini. Sabtu 6 April, jadi ini perbekalan kita. Butis, fin masker, bla bla bla, alat umum, baju ganti, dan alat pancing. Ini yang kita akan tambahan ya. Tuh, mobil udah datang. Nah itu. Dan pagi ini diawali dengan kita mengarah ke wilayah Pantai Senggigi. Selanjutnya ke arah hotel apa kemarin itu ya, tempat tamunya nginep. Tapi yang jelas tujuannya sudah nggak di kolam lagi, karena tujuan hari ini adalah kita akan melaksanakan penyelaman di perairan terbuka alias di laut. Setelah mengenyam pendidikan di kolam, jadi tamunya akan kita kirim langsung ke laut, dan tentu saja tidak berenang tapi dengan menggunakan boot menuju lokasi yang ada di 3 Gili. Entah itu bisa di spot Gili Terawangan, Gili Meno, bahkan di Gili Air. Jadi demikian, saksikan sekaligus menikmati pemandangan alam di wilayah Lombok. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan melihatnya, silakan. Yang atlet Lombok Barat tapi hilang dia, belum mana dia? Ada di sini tadi Pak ya, nggak tahu dia kabur. Di tempatnya sekarang udah ada di boxer. Oh, beda lagi dia juga. Kan perahunya bujulnya agak tinggi anunya itu. Hijau ini jual punya. Ya itu tinggi anunya kan, dindingnya itu. So itu aman ya, belum kenalan. Oke, sudah tiba di Teluk Nare. Jadi mungkin bootnya nanti pakai yang hijau ini. Suasana cerah, jadi ya mudah-mudahan kegiatan penyelamannya lancar. Dan ada kira-kira jeda 1 jam menunggu tamunya datang ya, dan itu pun bisa saya manfaatkan untuk kegiatan aksi ultralight di sini, dan sempat satu ekor ikan barakuda anakan gitu ya. Nah setelah tidak lama tamunya datang, ternyata ya mungkin kecapean juga karena aktivitas kemarin penuh di kolam. Jadi istirahatnya cukup perlu panjang, lama. Dan hari ini kita akan langsung mengarah ke Gili. Semoga perjalanannya juga berjalan dengan lancar, tamunya juga berliburan dengan kegiatan diving yang memang sangat ditunggu-tunggu. Jalan. Bisa dinikmati di alam bawah airnya sana. Oke, kita jalan dulu, mengarungi sedikit air menuju ke Gili Terawangan. Oke teman-teman, sekarang jam 11 kurang 5. Jadi memang ini perjalanannya sedikit molor dari rencana yang semula hampir jam 9 ya. Nah jadi kegiatan hari ini kita akan menyelam langsung menuju spot di Gili Meno tempatnya. Entah spotnya di mana, apakah nanti di tempat seperti biasanya di lokasi ada bounty rack di sini ya. Cuman kalau lihat lokasinya pada jam ini memang biasanya sih awal-awal kunjungan dari dive spot operator dimanapun lokasinya biasanya ke situ juga. Jadi peluangnya akan cukup ramai di sana. Akan kita ditentukan di mana. Nah terkait tim tamunya sendiri yang 3 orang tetap dikawal oleh sang instrukturnya Pak Alfian, dan saya sendiri mungkin akan
pengontrol ya di belakang, terutama satu sang ibunya. Mudah-mudahan harapannya bisa berjalan lancar dan ntar kita ada kesempatan misalnya mampir di pulau, kita akan lakukan kegiatan mancing di sana. Ultra like. Oke, ini Blue Marlin Diving baru pulang dari spot yang akan kita kunjungi. Jadi ini di sini ya, yang saya katakan sebagai dive spot di Bonti Rek. Jadi kegiatannya juga bisa snorkeling, bisa juga diving. Kalau diving memang spot utamanya nanti ada yang di bangkai kapal itu ya, rek itu. Sementara kalau untuk snorkeling sendiri sini cukup menyenangkan juga. Selain juga nanti kalau kita melakukan kegiatan fish feeding juga mudah di sini karena ikan-ikannya sudah cukup terbiasa dikasih makan gitu ya. Jadi itu sebagai salah satu atraksi yang bisa kita lakukan di sini. Oke, ntar kita lihat tahapan apa saja sebelum turun menyelam. Oke, ini yang kegiatan snorkeling di sini. Jadi ini ada spot utama juga di sini yang apa ya, patung, karya patung melingkar gitu ya, yang menjadi salah satu kunjungan eksotis khususnya untuk para penggiat ini ya, aktivitas snorkeling. Ini rame nih. Jernih. Oke, jam tepat 12:05 kita sudah tiba di pantai sebelah timur dari Gilimeno. Ini pasti peristirahatannya ya. Jadi itu kapal kita yang hijau sana. Terus tamu-tamunya kita drop di salah satu restoran warung di sini, warung sederhana sini, sambil istirahat dan jeda untuk melakukan kegiatan apa namanya ya, interval atau surface interval time. Jadi untuk melakukan istirahat untuk melakukan penyelaman kedua. Entah berapa lama, bisa jadi 1,5 jam atau 2 jam. Jadi kita manfaatkan kegiatan ini dengan nggak ada lagi UL, oke ya. Dan untuk sayang penyelaman tadi juga untuk yang pertama sudah cukup menyenangkan sekali karena kita juga menemukan beberapa banyak penyu di sana tadi. Rata-rata sih jenis penyu hijau ya, Selonia midas. Dan tamu-tamunya syukurnya senang semua gitu ya. Cuman ya sekali lagi sayang belum bisa kita dokumentasikan karena nggak berbekal action cam. Sekalipun si temen tadi ada yang bawa gitu. Kalau memang nanti ada kesempatan bisa kita minta filenya, kita minta dan kita bisa lengkapi sebagai bagian dari visual dari pembuatan video vlog ini. Oke, demikian. Jadi kita akan nyoba aksi UL dulu. Lanjut. Sekalipun tadi pagi sudah dapat satu. Oke. Sekedar info, jadi kondisi airnya gini, bagian yang mutih gini ya. Ini sih agak susah ini, kecuali kalau dia bening dan terumbu karangnya masih kondisi bagus. Sudah berapa kali uncal tapi belum ada respon. Jadi kita akan coba nyisir ke arah dari utara dari warung tempat kita taruh parkir boat itu, supaya tahu kondisi airnya lebih baik dari yang ini. Oke, demikiannya kita nggak dapat posisi yang pas ya. Bagian dari timur dan utara ini, timur laut ini ya, posisinya lihat ini, sebarannya sih banyakan kayak ini sargassum, sementara airnya putih kayak gini. Oke, jam 1:13. Jadi kita masih belum menemukan spot yang ideal nih. Kita di depan sini coba ya. Nah, kalau suasananya sih asik sini ya, nggak penuh banyak hotel, jadi masih seperti suasana Gili di tahun 90-an. Coba sini tes. Oke, udah hampir setengah jam lebih uncal-uncal, tapi juga nggak ada seperti prediksi awal ya, karena lokasi di depan sini terumbu karangnya kayaknya terumbu karang mati yang sudah ada, karena ini juga areal ombak sorong begitu ya.
Jadi sama sekali nggak ada respon. Mestinya sih memang agak cenderung ke sana ya, cuman terlalu jauh. Dan ini bisa menjadi spot yang salah kunjung. Tapi ya bagaimana, namanya kita bawa tamu ya, beda-beda mau tujuannya. Oke, kita istirahat untuk melakukan perjalanan kedua. Dan begitu juga penyelaman kedua sudah dilaksanakan dengan cukup meriah ya, tidak kurang sesuatu apapun, berjalan dengan lancar ya. Intinya itu lagi, mohon maaf sekali lagi tidak bisa disertakan dengan keterbatasan alat yang kita punya. Jadi ya ini kita dalam perjalanan balik ke Pulau Besar untuk kemudian rehat sehari lagi, karena besok masih ada satu agenda penyelaman yang sama, diving trip, untuk dilakukan sebagai penambahan jumlah dive log untuk para penyelam yang saat ini sedang mengambil sertifikasi, jenjang sertifikasi, yaitu open water tingkat awal. Yang demikian, kita ketemu besok. Yuk lanjut. Dan gini sudah memasuki hari kedua penyelaman untuk materi dive open water, yang dive confined open water yang ada di Gili lagi. Jadi kita berangkat seperti biasa menuju lokasi Lombok Utara seperti kemarin. Cuman kayaknya sih kita nggak start dari pelabuhan yang sama di Teluk Naruh. Kita akan mengarah sedikit di bagian Teluk Kombal, bagian dari base campnya Bagus Diver yang ada di sana. Jadi memang sedikit beda tempat, tapi bootnya masih sama. Jadi dia akan menjemput kami di sana di tempat yang sudah disepakati. Demikian, saksikan seperti biasa suguhan alam Lombok. Iya pas ya. Hari ini kita ganti posisi pelabuhan tempat penyandang ya, di Teluk Mudik. Bagus Diver. Kau pakai boot yang mana? Jam 9.10 tamu belum datang ya. Jadi kita manfaatkan waktu untuk mancing. Sekedar nyoba-nyoba di perairan sekitar sini. Tadi sih sudah nyoba di depan dari bagian pelabuhan ya. Aduh, nyangkut lagi. Nah, ini pelabuhan Bagus Diver ada di pojokan situ. Kita nyoba di sini-sini dulu, teluk-teluk kecil ini. Udah terlalu panas, bro. Jadi ini sudah sekian kali lempar-lempar juga nggak ada respon. Kalaupun ada ikan kecil ya, itu pun nggak mendekat ya. Atau memang salah, umpan Carolina nggak bisa berfungsi kalau di sini. Sementara kita nggak bawa. Kalau mau balik lagi ke sana nanti akan waktu lagi. Jadi ya tetaplah pakai Carolina terus. Kita jalan ke pojok dulu sana. Mumpung tamu belum datang, jadi kita manfaatkan waktu ya. Nah, sementara kalau di sebelah ini adalah bagian dari gedungnya LIPI ya, yang sekarang ganti nama jadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, demikian nih. Padahal keren airnya nih. Oke, sudah bolak-balik nyoba ya. Sepertinya umpan Carolina ini nggak efektif untuk spot sini. Sayangnya tadi nggak berbekal. Ya, umpan-umpan yang lain ada lur di sana, cuman ya nggak kita pakai, nggak kita bawa, karena misinya hanya coba-coba. Nggak, ternyata responnya kurang, jadi kita balik dulu ya. Ya, meskipun bootnya juga belum kelihatan mau dipakai, itu belum ditarik dari tengah. Jadi ya kita balik dulu.
Khawatirnya tamunya sudah datang. Oke, Cik. Tanjakan atas. Kita balik lagi ke base camp. 9.46 dan tamu belum datang. Dan ini adalah momen di saat kita persiapan melakukan penyelaman pertama, masih di lokasi Gilimenu, bagian ujung sebelah utara. Lebih tepatnya disebut apa lokasinya? Halik atau apa gitu. Nama dive site memang agak sering berubah, apalagi ini edisi milenial, termasuk juga pada masa-masa tahun 90 beda namanya. Tapi ya seperti itulah, mengalami revisi sejalan waktu. Dan sekaligus sekarang dengan kondisi air bersih gini ya, bisa dilakukan kegiatan apapun. Nah, ini anak-anak karena mereka juga mengambil kelas khusus untuk kegiatan snorkeling. Yang nyelam tetap 5 orang. Dan ini sudah masuk jadwal surface interval time. Mampir lagi di warung, tapi ya khusus tamunya saja. Kalau kita sih masih dalam kondisi tahan puasa. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 12.37. Artinya ini ya, tamu-tamunya lagi makan di sana. Sementara kita masih UL. Pakai umpan spoon tapi kok belum ada respon ini ya. Kita akan coba lagi pakai material yang lain. Jigging bisa jadi. Lure jigging. Ada terjadi strike tapi ikan apa ini, lihat nih. Nih. Aduh, kecil. Oke, ikan. Ini ya, sempurna hooknya tapi kecil. Oke, kita tetap simpan atau enggak ini? Kalau daging sih lumayan ini. 1:30 mulai lagi. Yang lainnya tapi Dan seperti hari kemarin, kegiatan penyelamannya tidak bisa kita dokumentasikan karena memang keterbatasan alat. Belum terbekali oleh action cam yang memadai. Ya impiannya sih GoPro, tapi ya sudahlah. Nantilah dalam satu kesempatan mudah-mudahan ada yang berbaik hati nyumbang. Dan ini pada saat pulang karena kita menuju lokasi di pelabuhan yang lain di Teluk Pombal, airnya dalam kondisi surut ini ya, agak susah. Jadi harus perlahan-lahan mundur. Kalau kita boyong perlahan ke pinggir ya itu juga akan makan waktu. Tapi alhamdulillahnya kegiatannya sudah berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Yang jelas ini sudah menjelang 3 hari lagi. Menyambut datangnya Lebaran. Jadi sekaligus kita ucapkan selamat menyambut Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu di trip mendatang dan terima kasih rekan-rekan yang sudah selama ini nongkrong di kanal ini. Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.